Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Herdiani dengan NIM 22022227 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu ilmu politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, artinya negara kota. Secara etimologi, politik berhubungan erat dengan kata politis, yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Pengertian ilmu politik menurut para ahli. Yang pertama, Roger F. Saltau. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. Yang kedua, Osip K. Flecktim. Ilmu politik yaitu ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan, gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi dan dapat mempengaruhi negara. Yang ketiga, Profesor Muhammad Yamin. Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan masyarakat mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses keberlangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. Yang keempat, Ramlan Subarti. Ilmu politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, sistem politik memiliki unit dan batasan. Untuk bisa menjalankan suatu sistem politik, diperlukan unit dengan proses bahu-membahu. Contohnya, unit yang bisa menggerakkan suatu sistem politik adalah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki input dan output di dalamnya. Dalam sistem politik juga terdapat input dan output di dalamnya. Input sendiri merupakan masukan dari masyarakat yang nantinya ditujukan pada sistem politik. Bentuk input dari masyarakat ini biasanya adalah berupa dukungan dan tuntunan. Dalam sistem politik juga terdapat input dan output di dalamnya. Input sendiri merupakan masukan dari masyarakat yang nantinya ditujukan pada sistem politik. Bentuk input dari masyarakat ini biasanya adalah berupa dukungan dan tuntutan. Secara sederhana, dukungan bisa diartikan sebagai sebuah usaha dari masyarakat untuk bisa mendukung suatu sistem politik agar bisa berjalan dengan baik secara terus-menerus. Sedangkan untuk output sendiri merupakan suatu hasil kerja dari sistem politik yang berasal dari input masyarakat atau dukungan maupun tuntutan dari masyarakat. Output bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu keputusan dan tindakan yang kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Keputusan tersebut juga merupakan implementasi dari setiap tuntutan dan dukungan yang ada. Sedangkan tindakan adalah penerapan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan hasil putusan yang telah dibuat. Yang ketiga, memiliki tingkat diferensiasi. Diferensiasi juga bisa disebut sebagai pembedaan pemisah kerja. Hal ini karena tidak memungkinkan suatu lembaga bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Maka dari itu, diperlukan diferensiasi dalam sistem politik agar bisa berjalan dengan lancar sekaligus dapat terselesaikan dengan cepat. Adanya integrasi
Meski dalam sistem politik terdapat diferensiasi, namun tetap saja aspek integrasi sangat diperlukan di dalamnya. Integrasi biasa diartikan sebagai keterpaduan kerja antar unit yang berbeda. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang sama dengan baik dan benar. Adapun tujuan politik. Yang pertama, politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Yang kedua, politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Yang terakhir, politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertimbangkan prinsip negara. Setelah mengetahui tujuan politik secara umum, maka saya akan menjelaskan tujuan politik di Indonesia. Yaitu yang pertama, politik bisa digunakan untuk melindungi hak semua warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian serta menjaga pelaksanaan kewajiban dengan melaksanakan pemerintahan untuk bisa mengatur keamanan. Yang kedua, politik Indonesia memiliki tujuan untuk bisa mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga, politik bisa digunakan untuk memastikan terlaksananya sistem pendidikan dengan serta memajukan bangsa dan negara. Yang keempat, politik bisa menjaga keamanan dan perdamaian serta mewujudkan kehidupan sosial yang seimbang, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.